Halo guys, balik lagi dengan Efek Movie. Film bergenre gangster sangatlah menarik untuk ditonton. Karena bukan menyajikan tentang perkelahian saja, tetapi juga sedikit mengulas realita mengenai keras dan gelapnya dunia malam. Nah, pada pembahasan kali ini kami akan mengulas suatu film yang menarik berjudul Shinjuku Swan. Shinjuku Swan sendiri akan menceritakan seorang pemuda lulusan SMA yang kehilangan arah dan tujuan. Namun suatu ketika, kehidupan berubah ketika dia masuk dan bekerja sebagai seorang gangster yang mencari wanita penghibur untuk pekerjaan. Jadi bagaimana kelanjutan dan kenapa pemuda itu bisa bergabung, kita ulas filmnya lebih lanjut. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update seputar alur cerita film dari kami. Dan berikut alur cerita Shinjuku Swan Part 1 versi Efek Movie. Awal film dibuka dari diperlihatkan seorang pemuda pengangguran yang bernama Tatsuhiko Shiratori. Dia digambarkan sebagai seorang pemuda yang cukup pemarah dan ceroboh. Belum diungkapkan kapan dia bisa seperti ini, yang pasti ada satu hal bahwa sebelum lulus SMA, ada sebuah insiden yang mengubah dirinya. Dimulai dari situ, kehidupannya sangatlah buruk. Sekarang dia yang masih kacau tak sengaja menabrak beberapa orang yang diduga kelompok gangster. Dia yang ceroboh bukan meminta maaf, malah menantang mereka semua. Alhasil bukannya menang, malah dia dibuat babak belur. Untungnya hal itu tidak menjadi parah ketika ada seseorang yang melerai mereka. Ternyata alasan dari pria itu menyelamatkannya adalah untuk menjadikan bawahannya. Sebelum itu, pria itu mengenalkan dirinya adalah seorang pimpinan tertinggi gangster dan salah satu orang terkuat di kota ini. Nah, kenapa pria yang bernama Mako ini mau merekrutnya? Lantaran dia melihat kalau Tatsuhiko mirip seperti dirinya. Tentu ajakan itu diterima oleh Tatsuhiko, mengingat ia tidak memiliki pekerjaan dan sekarang kehilangan arah. Akan hal tersebut akhirnya dia resmi dan memulai pekerjaan menjadi seorang pencari wanita penghibur untuk dikerjakan. Awalnya Tatsuhiko meremehkan pekerjaan ini, tetapi ketika mencobanya secara langsung ternyata hal ini sangat sulit. Tetapi berkat pengarahan dari Mako, akhirnya dia mendapatkan seseorang yang mau bekerja di balik arahannya. Hal ini membuat kepercayaan darinya semakin tinggi. Tetapi setelah melihat kalau gadis tersebut diperlakukan seperti binatang, ia merasa sedih, dikarenakan ia tidak mau mendapatkan uang dengan mengorbankan seseorang. Namun meski begitu dia tidak naif, karena hanya ini saja cara cepat untuk mendapatkan uang. Tetapi dia meminta satu hal kepada Mako untuk mengizinkan dirinya agar bisa memilih gadis yang tepat. Maksudnya, Tatsuhiko akan memilih gadis yang benar-benar mau melakukan kerja ini tanpa paksaan. Mengetahui hal tersebut, Mako tidak marah. Malah dia merasa bangga dengan memiliki bawahan sepertinya. Dimulai dari situ, Tatsuhiko semakin giat dan mulai menjadi lebih baik lagi. Apalagi Mako yang baik hati memberikan sebuah trik untuk bisa mengajak lebih banyak wanita penghibur. Tak jauh dari markas terdengar sebuah kabar kalau geng dari harem menghajar salah satu bawahan dari Burst. Ternyata si petinggi tersebut adalah salah satu petinggi geng harem yang bernama Hideyoshi. Belum jelas kenapa dia telah melanggar janji ini, yang pasti dia adalah orang yang licik. Tentu ketua dari Burst yang bernama Kami yang tahu hal tersebut melaporkan ke atasannya lagi. Namun bukannya malah menjadi baik, malah atasan tersebut meminta uang 2 kali lipat untuk keamanan. Selain itu, atasan yang bernama Amano memberitahu jika tidak bisa menyelesaikan masalah ini dalam 2 minggu, maka dirinya tidak akan memintanya lagi. Akan hal ini membuat Kami marah dan berdiskusi dengan para petinggi lainnya. Dalam rapat tersebut, Mako dan satu petinggi lagi yang bernama Seki memberi saran kepada Kami untuk memanfaatkan hal ini untuk menyingkirkan harem. Kenapa saat ini adalah waktu yang tepat? Karena Mako dan Seki menduga kalau harem sekarang memiliki masalah dalam uang kas. Akan tetapi meski hal ini sangat pas, Kami belum memutuskannya. Karena dia berpikir kalau ini adalah sebuah jebakan. Di waktu yang berbeda, Tatsuhiko masih melakukan pekerjaan seperti biasanya. Hingga suatu ketika, untuk pertama kalinya ada seseorang yang mau bekerja pada arahannya. Wanita tersebut adalah seorang ibu-ibu tua yang bernama Ryoko. Tentu sebelum membawa ke barnya, Tatsuhiko memberitahu apakah dia tidak terpaksa melakukan pekerjaan ini. Ryoko menjawab kalau ia suka dan sudah melakukan pekerjaan ini sudah lama. Akan hal tersebut mereka ngobrol panjang lebar. Tak terduganya Ryoko ini bukanlah wanita penghibur, melainkan dia adalah seorang bos yang mempekerjakan seseorang seperti mereka.
Akan hal ini membuat dia senang karena dia akan memiliki relasi yang tinggi. Bahkan karena Ryoko sangat menyukai kepribadiannya, dia juga memberikan servis kepadanya. Dan ternyatanya, Ryoko ini adalah seorang pemilik bar terbesar di tempat ini sekaligus ibu dari bosnya yaitu Mako. Tentu akan hal ini membuat dunia ketakutan. Karena jika Mako tahu kalau kemarin ibunya memberikan servis kepadanya, maka habis sudah riwayatnya. Kemudian setelah hal ini, Seki mengajaknya ke suatu tempat. Yang ternyata Seki membawa Tatsuhiko sebagai umpan untuk membuat Hideyoshi marah. Tentu di sini dia yang tidak tahu apapun langsung dihajar dan dibawa ke hadapan dari Hideyoshi. Hideyoshi yang melihat kalau Tatsuhiko berada di sini pun marah dan langsung menghajarnya. Anehnya di sini Hideyoshi mengenalnya, tetapi dalam sisi dari Tatsuhiko dia tidak mengingat sama sekali tentangnya. Hal itu membuat Hideyoshi marah dan semakin brutal. Bahkan saking dendamnya kepada Tatsuhiko di masa lalu, ia menghancurkan kedua jari miliknya, yang kemudian meninggalkan di tempat tersebut. Ternyata Seki membuat hal ini untuk memancing emosi dari pihak Birds. Tetapi hal ini adalah awalnya saja, karena esok dia akan pergi ke sana lagi dengan Tatsuhiko untuk membuat pelajaran kepada mereka. Namun nyatanya alih-alih membuat pelajaran, malah mereka berdua yang dipukuli. Ternyata ini adalah bagian dari rencana. Karena jika dirinya dan Tatsuhiko babak belur, maka bosnya yaitu Kami bisa mengajukan asuransi anggotanya terluka. Selain itu juga, Kami dan para anggota lain juga sepakat untuk bekerja sama dengan Birds. Bertujuan suatu saat Kami akan mengakuisisi Harem. Awalnya bos dari Harem yakni Masukata menolak. Tetapi karena iming-iming dari Kami berupa uang dan kekocakan dari Tatsuhiko saat itu, dia menerima pengajuan tersebut. Tetapi hal ini bukan sepenuhnya karena Masukata bukan pemimpin dari Harem, melainkan ada satu orang lagi yang bernama Hayama. Tentu untuk bisa membuat rencana dengan lancar Kami mengiming-iminginya dengan sebuah jabatan yang tinggi di kelompoknya. Tentu saja tawaran yang menggiurkan itu diterima olehnya, beralasan Hayama tahu kalau Harem sebentar lagi akan hancur. Kemudian setelah kesepakatan tersebut akhirnya kedua kelompok rival itu akhirnya bergabung. Dan agar adil, Kami akan mengatur ulang para petinggi di sini dengan menggunakan metode siapakah yang banyak mendapatkan wanita penghibur, maka akan tinggi pula jabatannya. Tentu akan hal ini semua semangat untuk menjadi yang tertinggi. Namun pada pihak Hideyoshi melakukan sebuah cara yang licik, yakni dia mencari wanita yang membutuhkan uang dan meminjamkan uangnya. Jika target sudah termakan, kemudian ia meminta salah satu bar untuk tidak memberikan istirahat kepada wanita tersebut. Awalnya wanita yang bernama Agea sangat senang akan bantuannya. Tetapi ketika berada di bar, ia tidak diberikan istirahat sama sekali. Berbeda terbalik dari Tatsuhiko yang mencari wanita yang suka mengerjakan hal tersebut. Namun dalam satu kasus dia mendapatkan salah satu wanita yang memiliki psikologi yang kurang baik, di mana dia terlihat suka melukai dirinya. Dan ternyata benar, satu hari setelah bekerja di bawah naungannya, gadis tersebut mati bunuh diri. Tentu hal ini membuat Tatsuhiko merasa bersalah, karena jika dirinya berani bertanya tentang masalahnya, mungkin tidak terjadi seperti ini. Dan mulai dari situ, untuk menebus kesalahannya, dia berjanji kepada dirinya akan menjaga para gadis-gadisnya seperti keluarganya. Di sisi lain, Agea mendapati sebuah hal yang tak terduga, di mana ada salah satu temannya di bar dihajar oleh manajer karena berniat kabur. Hal ini semakin membuat Agea cemas karena sekarang dirinya juga mulai kesal dengan tempat ini. Karena meski dia telah bekerja keras tiap harinya, dirinya tidak diperbolehkan istirahat. Tentu awalnya dia masih melakukannya, tetapi ketika sudah lelah ia pun berniat kabur. Sayang sekali ia yang ketahuan malah dihajar oleh manajer. Pada waktu yang sama pula, Tatsuhiko yang berada di sana langsung mengerikannya, dikarenakan seorang laki-laki tidak pantas berbuat seperti itu. Alhasil terjadilah pertengkaran di sana. Dan akhir dari itu akhirnya Tatsuhiko berhasil kabur dan membawa Agea. Dalam sisi dari Agea merasa senang karena mimpinya terlepas dari tempat tersebut menjadi kenyataan. Bahkan karena saking bahagianya, Agea menyebut Tatsuhiko sebagai pangerannya, dikarenakan dia telah menyelamatkan hidupnya dari perbudakan. Sementara dalam sisi dari Tatsuhiko hanya bisa tertawa saja karena melindungi wanita adalah tugas seorang lelaki. Sejak saat itu mereka berdua mulai dekat bahkan saling menyukai. Tapi suatu ketika tiba-tiba Agea kabur dari sini dan kembali ke barnya dahulu. Hal ini membuat Tatsuhiko terkejut. Terkejutnya lagi dia melihat kalau Agea membawa sebuah obat. Mengetahui hal ini dia pun bergegas untuk membawa Agea kembali.
Sayang sekali, setibanya di sana AGH telah kecanduan obat dan membuatnya ngelantur. Melihat hal ini dia sangat marah dan menghajarnya. Kemudian ketika melihat Hideyoshi berada di sini membuat Tatsuhiko semakin marah karena dia percaya kalau penjual obat tersebut adalah Hideyoshi. Akan hal tersebut terjadi kekacauan besar, di mana Tatsuhiko melawan habis-habisan dan mencoba membawa koper tersebut. Naasnya dia terpojok dan hampir terbunuh. Tapi berkat bantuan dari AGH, dia berhasil selamat walaupun AGH telah meniduri seseorang. Jelas keadaan yang gawat ini membuat semua pergi. Nyatanya di sini AGH memilih di sini dengan alasan ia rela ditangkap polisi daripada kecanduan obat tersebut. Melihat hal itu Tatsuhiko merasa sedih, tetapi ia juga lega karena dengan hal itu dia akan lebih baik lagi. Seusai hal tersebut ada sebuah kabar buruk terjadi, di mana Seki telah dihajar babak belur oleh kelompok Hideyoshi. Kenapa hal ini terjadi? Karena Seki mengetahui kalau Hideyoshi adalah penjual obat terlarang. Melihat kejadian ini kami meminta semua bawahannya untuk menemukan Hideyoshi dan menemukan tempat di mana dia mendapatkan obat tersebut. Sampai akhirnya berkat bantuan dari Hayama, Mako menemukan dan menyita tempat tersebut. Sementara di sisi lain, Tatsuhiko dikejutkan dengan hal tak terduga, di mana Ryoko memberitahu kalau Hideyoshi adalah nama palsu, melainkan nama aslinya adalah Furuya Daiki. Seketika mendengar nama tersebut teringat sesuatu. Ternyata Daiki adalah pembunuh temannya dahulu. Akan hal ini dia pun bergegas menemui Daiki di tempat perjanjian. Meski di sini dia tahu kalau Daiki adalah penjual obat, dia tidak memberitahukan kepada semuanya. Beralasan ia merasa kasihan kepadanya karena Daiki bisa bersikap seperti ini adalah kesalahan. Singkat cerita akhirnya pertemuan itu terjadi, di mana Daiki menawarkan akan memberikan uang ketika Tatsuhiko memberikan kopernya. Tentu karena dirinya merasa kasihan, ia memberikan koper itu kembali. Tapi kenyataannya Daiki berbohong dan berniat pergi. Melihat hal ini dia tidak membiarkan begitu saja. Akhirnya dia nekat lompat untuk mencapai gedungnya. Hal ini membuat Daiki terkejut karena tekad darinya tetap ada sampai sekarang. Alhasil akhirnya terjadi perkelahian di antara mereka untuk menyelesaikan kesalahan di masa lalu. Terlihat di sini meski Daiki menggunakan senjata, Tatsuhiko masih bisa mengatasinya dan mengalahkannya. Meski di sini berhasil mengalahkannya, dia tidak membunuhnya, dengan tujuan agar Daiki kembali seperti dulu lagi. Seketika hal tersebut membuat Daiki menangis, karena selama ini dia lari dari kenyataan. Jadi sekarang berkat perkataan darinya, dia akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kemudian setelah hal ini Daiki pergi dari sini. Sedangkan dalam sisi dari Tatsuhiko akan membuat alibi kalau Hideyoshi telah kabur. Namun dalam sisi Mako tahu kalau Tatsuhiko berbohong dan membiarkannya pergi. Tapi meski begitu dia tidak memarahinya dan menasihatinya bahwa keputusan tersebut salah. Benar adanya, besok hari dikabarkan kalau Hideyoshi telah tewas ditembak oleh seseorang. Belum jelas siapa pelaku tersebut, tetapi dilihatkan kalau pelaku tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah Mako dan Hayama. Entah apa yang terjadi, yang pasti mereka berdua telah bekerja sama dengan satu tujuan. Sedangkan dalam sisi yang berbeda, Tatsuhiko merasa bersalah atas kejadian kemarin dan sangat menyesalinya. Kemudian setelah hal ini, ia kembali bangkit lagi dan menjalani kehidupan seperti biasanya. Dan yang paling menonjol sekarang darinya telah menjadi orang terkenal di kota ini. Bukan karena ditakuti, tetapi seseorang melihatnya sebagai orang baik bak pahlawan. Nah, itulah akhir kisah dari film pertama. Pada film kedua pasti akan lebih menarik lagi, karena yang akan dilawan oleh Tatsuhiko akan menjadi bertambah dan semakin sulit untuk diatasi. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.